ayatnya ke-34. 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma'idin lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Kecelakaan bersorak pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Inilah hari keputusan, pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukan tipu daya itu terhadapku. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Wa in kana lakum kaidun fakidun. Innal muttaqina fi dhalalin lillahi wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan surga yang teduh dan di sekitar mata air. Dan buah-buahan yang mereka sukai. Kulu wasrobu hani'an bima kuntum ta'malun. Katakanlah kepada mereka, maka dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Inna dzalika ladzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wailun yawma'idin lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Dan bersenang-senanglah
dusta dan kebenaran. Wa ila qila lahum murka'u la yarka'u. Apabila dikatakan kepada mereka, rukukkanlah, mereka tidak mau rukuk. Rukukkanlah, mereka tidak mau rukuk. Masih ada? Kok enggak bersuara dihidupkan aja? Dihidupkan aja. Sudah masuk. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Terakhir ya, itu kuncinya. Ya. Jadi maka dengan perkataan yang manakah setelah Al-Quran ini mereka akan beriman. Nah, ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita hitung kalimat wailu yauma idzil lil mukadzibin itu sekitar 11 kalau tidak salah, apa 10. Dari mulai ayat yang ke berapa? Ke 15 kalau tidak salah. 15, 1, 16, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul? 10. Coba isinya kan Masya Allah. Isinya bahwa wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan, celakalah pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Apa yang didustakan? Kebenaran. Padahal kita tahu Allah sudah mengingatkan kepada kita, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minan mumtarin. Kebenaran yang datangnya dari Allah, maka kita jangan ragu. Dalam surah Baqarah di depan juga la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Ar-Rahman itu juga Allah ingatkan sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Coba sampai seperti itu diingatkan oleh Allah. Ini diingatkan oleh Allah tentang kedustaan sampai 10 kali. Jadi masih juga tidak menerima bahasanya, masih juga mendustakan ayat-ayat Allah. Allah siapkan kecelakaan. Nah, ya, ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke awal Bu ya. Ayat 1 belum sama sekali kayak. Nah, menarik memang kita bercerita tentang sempat ada yang ini sudah sampai berapa? Ini kalau di catatan saya belum di 1, belum sama sekali. Betul? Bahas 34, berarti sudah selesai semua. Iya, oke. Nah, kita naik 34 berarti naik 33 dulu. Ya. 33 seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Tuh.
Masya Allah. Neraka menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi-tingginya istana, seakan-akan iringan unta yang unik, begitu sangat begitu panasnya, begitu besarnya jilatan api itu. Unta saja sudah besar, ini unta, iring-iringan unta lagi, Masya Allah. Nah, jadi kalau masih juga tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah sampai dengan ayat 33 ini, itulah Allah ingatkan, celakalah hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Jadi kalau tidak tambah beriman lagi kita ini, sudah ayat yang ke-77. Kita di dalam surah Al-Anfal itu Allah ingatkan kepada kita ayat yang kedua. Apa Bu? Innamal mu'minuna alladzina, halo, sesungguhnya orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang yang betul-betul mukmin, betul-betul beriman itu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia akan disebut nama Allah, hatinya tergetar. Hatinya tergetar. Meyakini. Kita sebut Allah tadi, Allah sudah Allah, zikirnya tadi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, ini ya Rahman berarti Allah Maha Pengasih, ya Rahim Allah Maha Penyayang. Nah, coba Bu, kita masukkan ke dalam diri kita. Kita ini banyak dosa apa suci? Allah bongkar enggak? Walaupun kita banyak dosa, Allah masih berikan kesempatan kita hidup. Masih Allah berikan kita kehidupan. Itu artinya apa? Diberikan kesempatan. Untuk apa? Tazakka, membersihkan. Qad aflahal mu'minuna alladzina, Masya Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntunglah bagi mereka apa? Mensucikan diri, mensucikan lahir dan batinnya. Wa qad khaba man dasaha. Sungguh merugilah bagi mereka yang apa? Mengotori, menambah-nambah dosa. Pilih mana Bu? Bertobat atau nambah dosa? Ini juga, ini kan Allah ngasih tahu kepada kita, sudah pilih yang terbaik buat kita, yaitu bertobat, mengurangi perbuatan buruk kita. Syukur kalau kita mampu menghilangkannya. Apalagi di dalam surah Al-Baqarah juga kita menemukan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta sekali, remen sangat yang wong sing tobat, mutatahhirin, dan juga mensucikan diri, membersihkan diri. Itulah saya sering sampaikan, kalau bisa kita itu jaga wudu. Jaga wudu. Nah, bukan berarti jaga wudu itu ya maksudnya jaga juga kesuciannya. Nah, ini kan ada zohir wudu, ada batin wudu. Zohirnya wudu membasuh tangan. Batinnya itu membasuh semua perbuatan yang dilakukan oleh tangan. Zohirnya membasuh mulut. Nah, ruhnya, batinnya atau jiwanya itu atau hakikatnya kita disuruh membersihkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mulut kita.
termasuk apa yang kita makan. Apa yang kita makan. Jadi harus dibersihkan. Maksudnya jangan sampai makan yang haram. Sekarang ini hati-hati Bu ya, kayak sudah nge-share Bu ya. Makanan haram itu ya, mecin, tahu mecin Bu ya? Nah itu ada kandungan babinya Bu. Ya, sudah saya share ya. Mecin itu jelas. Jadi kalau bisa sudah tinggalkan mecin, cari yang lain. Masako lezat kalau tidak salah, tidak ada. Masako kalau tidak salah ada itu. Nah, ada. Kemudian hati-hati Bu, mie goreng itu bumbunya ada kandungan babinya. Ya, jadi jangan memang mungkin enak Bu ya, tapi ada kandungan babi. Itulah sekarang ini selektif Bu ya. Makan Bu. Ada tulisannya halal. Iya kan namanya pedagang Bu. Lah iya kan lah orang Cina jualan. Bukan uang Islam saja nipu-nipu banyak. Apalagi orang kafir. Kayaknya itu bukan sudah ya. Iya tapi kan sudah ini tadi ya hati-hati ya. Ya itulah yang ingin saya sampaikan. Berarti kita semakin selektif. Jangan sampai kita malah kata kita halal tidak taunya haram. Ini sekarang ini. Ya. Jadi ini yang penting yang ingin saya sampaikan. Ya tanpa sadar kita makan haram terus. Ya. Iya. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mengacu kepada ayat-ayat yang kita baca ini, ya kita lihat bagaimana Allah menggambarkan kepada kita kecelakaan yang mendustakan kebenaran. Jadi oleh karena itu kalau saya sesuai dengan ayat Allah juga, kalau bisa cuman sami'na wa ata'na. Tidak usah pakai kita membantah, sudah apa yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat dan sampai kepada Nabi Muhammad, semuanya tidak ada yang salah. Mungkin kita saja yang belum dapat ilmunya, belum paham sehingga ini menyatakan salah. Nah, bisa jadi karena kita tidak paham. Nah, ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat langsung 35. Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. Tidak dapat berbicara dan tidak diizinkan kepada mereka untuk mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Dalam surah Yasin Bu, ada? Halo? Dalam surah Yasin ada disebutkan ketika tangan sudah, halo, mulut dikunci, tangan nanti berbicara. Coba, karena ada lagu Krisye itu Bu. Lagu Krisye ketika tangan berbicara. Jadi tangan ini nanti menjadi saksi, kulit kita menjadi saksi apa yang kita lakukan. Mulut nanti sudah dikunci, tidak lagi bisa berkata-kata. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh tangan ini nanti, tangan ini berbicara, seolah-olah menyampaikan, ya saya dulu melakukan ini. Mulutnya mau bilang tidak bisa lagi, sudah itu ditutup. Karena biasanya mulut ini cuman bisanya istilahnya itu nimpali Bu ya. Yang penting ngomong. Nah itu di dunia sudah selesai. Kalau di akhirat nanti ditutup. Nah apa yang nanti berbicara? Yaitu tadi tangan dan kaki yang berbicara. Kakinya ya begini. Nah, jadi ini Allah gambarkan kepada kita. Jadi Allah sudah gambarkan kepada kita tidak bisa lagi mengemukakan alasan. Pendapat itu, kemarin itu begini ya Allah, tidak ada. Saya kepeksa, tidak bisa lagi ngomong. Tidak ada istilahnya itu pakai bantahan lagi. Semuanya sudah
terbukti tidak ada lagi. Karena malaikat tidak mungkin malaikat lupa tidak kira-kira. Nah itu tidak akan bisa kita pakai istilahnya itu bantah bahasanya. Ya. Kemudian kita lihat sudah tidak ada yang dimaafkan lagi, masih Allah kembalikan lagi, celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. 38, inilah hari keputusan, pada hari kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukan tipu daya itu terhadapmu. Nah itulah yang disebut dengan makar. Makar itu nipu-nipu Allah ya Bu. Menipu daya Allah. Bisa tak kira? Kalau menipu daya Allah, ya gawe porok dengan Allah, tidak bisa kita. Kita segala sesuatu sudah ditetapkan. Nah, menarik Bu, 41. 41 ini coba lihat. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan itu ada pohon surga yang teduh Bu ya. Kemudian di sekitarnya ada mata air. Lanjut, buah-buahan yang mereka sukai. Ada pohon, ada sungai, kemudian ada buah-buahan yang disukai. Ibu suka apa Bu? Ya. Nanti ada semua Bu. Termasuk kemarin itu kita membaca juga bahwa apapun yang kita sukai. Sampai kalau boleh mungkin diceritakan kalau bapak-bapak kan suka ngerokok ya. Pak kalau ada rokok di sana ada surga ada rokok. Iya ada rokok. Mung nanti ngidupkannya ke neraka. Karena di mana di surga tidak ada api. Apa saja yang disukai ada. Termasuk tadi kalau Mas Genong merokok nanti boleh, tapi nanti kalau ngidupkannya kemana? Ke neraka. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagaimana balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Kalau bahasa kita nih mungkin begini Bu, ketika hidangan sudah disiapkan seperti ini, monggo semua nggak akan bahasanya begitu. Silakan dilahapi. Wah, ini suara yang datang seperti itu. Wahai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, silakan makan apa saja yang kamu sukai. Kayak ini, masya Allah. Dengan rasa nikmat. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini Bu ya. Jadi Allah sudah ngasih tahu kepada kita. Ini Allah gambarkan Bu. Ini bakal terjadi apa cerita tok nih? Allah berikan gambaran dulu. Gambaran awal bahasanya. Kalau kamu masuk surga nanti seperti ini. Nah, kalau masuk surga. Kalau enggak, ya seperti di atas tadi. Nah, termasuk di sini. Celakalah bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Dan apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, mereka tidak mau rukuk. Nah, orang yang celaka seperti ini tadi disuruh rukuk tapi tidak mau rukuk. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Fabi ayyi hadisin, maka dengan perkataan yang manakah setelah Al-Quran ini mereka akan beriman? Jadi selain Al-Quran ini beriman kepada apa lagi? Itulah kita seharusnya hanya beriman kepada Al-Quran. Tidak ada yang lain. Nah, ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penutup kita baca tafsir At-Tabari. Para ahli berbeda pendapat kapan ucapan ini dikatakan kepada mereka. Adalah satu pendapat mengatakan bahwa perintah ini diucapkan kelak di akhirat ketika mereka disuruh untuk bersujud. Mereka pun tidak mampu melakukannya.
Nah, penjelasan ini berdasarkan kepada keterangan Ibnu Abbas, dia berkata mereka diperintahkan kelak di hari kiamat untuk sujud, namun mereka tidak sanggup untuk melakukannya karena mereka semenjak di dunia tidak pernah sujud kepada Allah sama sekali. Nah, pendapat yang kedua adalah perintah itu terjadi di dunia. Pendapat ini berdasarkan pada riwayat Qatadah, ia berkata, kalian mesti melakukan sebaik-baiknya ruku karena sholat itu mempunyai tempat khusus di sisi Allah. Qatadah berkata dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ia melihat seseorang laki-laki yang melakukan sholat, namun ia tidak ruku, sedang orang yang di belakangnya menarik bajunya sehingga Ibnu Mas'ud tertawa. Orang yang bersama-sama berkata, apa yang membuatmu tertawa? Ia menjawab, kedua orang itu satu di antaranya Allah tidak menerima sholat orang yang lainnya, sholat yang lainnya, dan Allah tidak melihat kepadanya. Ada pendapat yang lain bahwa yang dimaksud dengan ruku di sini adalah melaksanakan sholat. Pendapat ini kepada riwayat Mujahid